Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah alaina futuhal 'arifin was-salihin. Hadratul mukarramin, para alimil ulama, para asatidz, para hujaz, para tokoh masyarakat, para sesepuh dan bini sepuh, khusus bil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM daripada Masjid Darul Karomah dan juga segenap para pengurusnya, khusus bil khusus yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama, yaitu Al-Ustaz Imron, dan juga Ketua Tanfiziyah daripada pengurus ranting Nahdlatul Ulama, yaitu Kang Ustaz Idris Triwaluyo, dan juga Rais Suriah daripada PRNU Setia Mekar, yaitu Kiai Haji Sri Mulyono, dan juga segenap teman-teman pengurus daripada ranting maupun anak ranting, para jamaah daripada mushola Masjid Darul Karomah, dan tidak ketinggalan pula yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah rawu hadir di tengah-tengah kita, yaitu Rais Suriah daripada Desa Mekarsari, yaitu Kang Ustadz Suhal Al-Haytami. Alhamdulillah di pojok beliau. Para bapak jamaah Majlis Lailatul Istima yang insyaallah terus berada dalam sebuah kemuliaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla, karena alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih ditakdirkan serta dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berada dalam sebuah majlis, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya tercatat dan tergolong daripada orang-orang yang istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah kabulkan segala doa-doa kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan insyaallah mudah-mudahan kita semuanya satu persatu Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah, yang mana Al-Fatihah ini kita khususkan untuk junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Yang kedua, kita khususkan Al-Fatihah ini untuk muassis dan juga muharrik daripada Nahdlatul Ulama, khusus bil khusus Mbah Yai Hashim Asy'ari, dan juga kepada muallif daripada pengarang kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Syekh Al-Alamah Kiai Haji Ali Ma'sum Rabi'ah. Dan ketiga, kita khususkan Al-Fatihah ini buat kita yang hadir di sini, mudah-mudahan hajat-hajat kita, doa-doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baiti wa aswarihi wa ashabihi
annallaha yaqdi hajatina wa yuqbal da'watina wa lidaf'il fitnati fi hadhihi zaman wa nakhussu khassatan muassis Nahdlatul Ulama Bahyai Hashim Ash'ari wa mu'allafatil kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah Bahyai Ali Maksum Krabiah bi barakatihima wa syafaatihima wa karamatihima wa nakhussu khassatan man hadara fi hadzal majlis quluhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillah, kita juga sudah hadir Yai Sobana Jamhur. Udah sampai halaman berapa? Yang mana Kang Indra? 27. Oh iya. Kalau yang kitabnya ini Pak, ini halaman 24. Halaman 24. Kalau yang hijau halaman 27 katanya yang hijau. Sudah ketemu Pak? Ya. Jadi ini ngajinya Pak campur-campur bahasa Indonesia dan makna ala santri, itu makna Jawa. Yang ngerokok Pak, yang ngopi sambil santai saja ya, karena ngaji NU ya nyantai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi 'ulumihi fi darain warada lan tumekka an Aisyata radhiyallahu anhuma saking atau dari Siti Aisyah radhiya moga-moga ngridhai sapa Allah anha saking Siti Aisyah opo annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja metu atau keluar sapa Kanjeng Nabi min jaufil laili saking tengah malam gitu Pak. Min jaufil laili saking tengah malam fi Ramadhana ing dalem bulan Ramadan. Wa shallalan salat sapa Kanjeng Nabi fil masjidi ing dalem masjid. Fasalla maka sholat sopo annasu manusia bisolatihi kelawan sebab sholate Kanjeng Nabi. Nah ini dia Pak. Faasbahu maka dari isuk faasbahu maka dari sopo sahabat. Faasbahu maka dari isuk sopo sahabat. Iku yatahaddatsuna pada nyeritakan sopo sahaba bidzalika kelawan mengkonon kharaja min jaufil laili fir Ramadan wa katsura lan akeh sopo annasu sahabah atau manusia fil lailati ing dalam bengi atau pada suatu malam, pada malam atsaniyati kang kaping loro. Fa shalla maka salat sapa Kanjeng Nabi wa shallu dan salat sapa sahabat bi sholatihi kelawan sebab ngikut salate Kanjeng Nabi. Falam maka sumangsane ana opo al-lailatu bengi asali satu kang kaping lor telu kasuro akeh sopo annasu manusia hatta dhaqa sehingga sempit opo al masjidu masjid
ala ahlihi ingatase ahliye masjid. Falam yakhruj, maka orang misuhi, artinya tidak melarang gitu. Falam yakhruj, maka orang larang sapa Kanjeng Nabi ilaihim maring sahabat. Hatta kharaja, sehingga metu sapa Kanjeng Nabi. Hatta kharaja, sehingga metu sapa Kanjeng Nabi ini sholatil fajri, tumeka maring salat fajar. Falamma shalla, maka tatkala rampung salat sapa Kanjeng Nabi al fajra ing salat fajar. Nah begitu. Akbala, ngadep sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase sahaba, wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi lahum maring sahaba. Apa yang diucapkan Rasulullah ketika menghadap kepada para sahabatnya? Innahu, setuhune kelakuan, ikulam yukhaf ora den khawatiraken apa ala sya'nikum ing atase tingkae sira kabeh al-lailata ing dalam waktu bengi, walakin khasyitu, dan tetapinya khawatir atau takut sapa ingsun antufrada ing nyenta den farduaken alaikum ing atase sira kabeh apa sholatul laili, salat malam, fata'jizu, maka dadi apes di sini lemah, enggak kuat sapa sira kabeh anha saking sholatul lail. Nah ini Pak, jadi hadis ini masih menceritakan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat taraweh, di mana dalam sebuah hadis ketika itu Rasulullah itu keluar di tengah malam. Arti tengah malam ini bukan sampai jam 12, artinya sehabis isya lah gitu. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sholat dalam sebuah masjid. Kemudian ketika sholat ini para sahabat ikut bersama Rasulullah ikut sholat tersebut. Tuh. Kemudian ketika di waktu paginya para sahabat ini geger. Semalam itu Rasulullah itu sholat apa gitu. Kok sampai Rasulullah itu tahu-tahu sholat di tengah malam gitu. Dan kemudian pada malam kedua, esok harinya itu manusia berkumpul lagi Pak. Tahu-tahu berkumpul untuk apa? Melaksanakan sholat berbarengan dengan Rasulullah. Tuh. Kemudian pada malam ketiga, di mana kemudian semakin banyak ini jamaah bertambah, sehingga masjid ini tidak menampung. Tuh, masjid ini sampai tidak menampung. Tetapi kelakuan yang diikuti oleh para sahabat ini Rasulullah apa? Falam yakhruj ilaihim. Rasulullah itu tidak melarangnya. Melarang tidak, menyuruh juga tidak gitu. Sampai Rasulullah ini kharaja li sholatil fajr, sampai Rasulullah ini melakukan sholat fajar. Tuh. Nah, kemudian Rasulullah sampai berkata, innahu lam yukhaf ala sya'nikumul lailata walakin khasyitu an tufrada alaikum salatul lail fata'jizu anha. Jadi nanti ada perbedaannya Pak, antara salatul lail
dengan yang namanya sholat tarawih. Nah itu. Kalau sholat yang namanya sholatul lail, salah satunya itu dikatakan adalah sholat tahajud. Dan sholat tahajud itu adalah wajib bagi para nabi dan rasul. Artinya Rasulullah itu termasuk yang melaksanakan sholat tahajud itu laksana sholat wajib. Makanya sholat tahajud itu sholat sunnah, tetapi tertuang di dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Nah itu dia. Sampai Rasulullah mengatakan, saya khawatir kalau kalian melakukan yang sama, mengikuti diriku, kata Rasulullah, maka aku khawatir nanti sholatul lail ini menjadi apa? Menjadi wajib. Tuh, menjadi wajib. Dan kalau sudah menjadi wajib, kata Rasulullah, saya khawatir kalian ini gak akan mampu. Artinya, jangankan sholat sunnah malam 2 rakaat, sholat wajib aja terkadang kita ini apa? Sering melalaikan. Tuh, itu yang udah jelas wajibnya. Nah itu dia. Nanti biar ketemu Pak. Satu lagi. Thumma tuwfiya, maka kari-kari dan pundut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah ini wafat, maka wal amru utawi perkara ala zalika ingatase mongkon-mongkon kelakuan sesuatu yang dilakukan Rasulullah iku fi khilafati Abi Bakrin, ing dalam khilafah atau khalifah Abu Bakar, wa sadri khilafati Umar radhiyallahu anhuma, dan kawitane khalifah Umar radhiyallahu anhuma, moga-moga meridai sapa Allah anhuma saking Abu Bakar dan Umar. Summa jamaah, maka kari-kari ngumpulaken sapa Umar, sahabat Umar atau khalifah Umar, ar-rijala ing pira-pira sahabat, ala Ubay bin Ka'bin, ingatase Ubay bin Ka'ab, wan nisa lan ngumpulaken wong wadon, ala Sulaiman ibni Abi Hathamah, sak ingatase Sulaiman bin Abi Hathamah. Tuh. Walidzalika lan karena mengkonon jam'a Umar, qala ngendika sapa Utsman, sahabat Utsman radhiyallahu anhu, fi khilafatihi, ing dalem khilafai atau kekhalifahane Sayyidina Utsman. Apa yang diucapkan oleh Sayyidina Utsman ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar ini mengumpulkan manusia untuk melakukan sholat berjamaah, artinya sholat tarawih Pak. Apa yang dikatakan Utsman? Kata Utsman, berdoanya, nawwarallahu qabra Umar kama nawwaru masajidina. Nawwar, moga-moga nyinari sapa Allah qabra Umar, ing kuburane Umar, kama nawwar, kaya oline barang nawwar kang nyinari sapa Gusti Allah masajidana ing masjid, pira-pira masjid kita. Wa muqtada hadzal hadithi, utawi natrapi atau ngukumi iki hadis, artinya hadis ini dihukumnya apa? Annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kharaja metu sapa Kanjeng Nabi lailataini kelawan rong wengi faqat halim laka, maka itu saja. Wal masyhuru utawi kaul kang masyhur, annahu setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
iku kharaja metu sapa Kanjeng Nabi lahum maring sahabat salasalayalin ing telu bengi. Wa hiya utawi salasalayalin iku lailatus salasin bengi telu wa isyrina dan 20. Artinya kemudian wa khamsin dan 5 wa isyrina dan 20 wa sab'in dan 7 wa isyrina dan 20. Walam yakhruj nang ora metu sapa Kanjeng Nabi lahu maring sahaba lailatul tis'in ing bengine sanga wa isyrina dan 20. Wa inna ma lam yakhruj lan aning pestine ora metu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alal bilai ing atase nuli-nuli atau berurutan rifqan karena kasihan bihim kelawan sahabah. Nah ini Pak, artinya begini. Pada waktu bulan Ramadan ini kudu jelas Pak. Artinya jangan sampai nanti karena ada kebiasaan di wilayah kita ini kan ada yang 8, ada yang 20. Artinya kalau yang 8 ini mungkin punya pegangan. Tetapi yang 20 ini jauh lebih kuat pegangannya. Apakah kita yang 20 ini tidak sunnah? Kan begitu. Merasa yang 8 dan 11 dengan witir itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga yang dilakukan oleh sahabat ini dianggap kita nih bagi orang NU dianggapnya apa? Itu bukan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu kan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman, yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, bahkan sampai Sayyidina Ali. Tuh. Dalam catatan hadis ini, Rasulullah selama di bulan Ramadan itu keluar cuma 3 kali Pak. Rasulullah itu keluar cuma 3 kali. Pada kapan? Yaitu pada Lailatul Salasin wa Ishrin, yaitu malam ke-23, wa khamsin wa ishrin malam ke-25, dan wa sam'i wa ishrin dan malam ke-27. Tuh. Jadi Rasulullah selama bulan Ramadan itu enggak full Pak keluar itu. Tuh, tidak full. Bahkan ketika masuk di bulan Ramadan, para sahabat khususnya siapa? Khalifah Umar bin Khattab itu memerintahkan siapa? Pertama memanggil yang namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini disuruh untuk menjadi imam bagi jamaah laki-laki. Kemudian siapa lagi? Kemudian untuk perempuan itu adalah Sulaiman bin Abi Hasamah untuk mengimami orang yang untuk perempuan. Tuh, kayak begitu Pak. Jadi dipanggil 2 orang ini. Ubay, kau ngimamin yang laki-laki. Sulaiman, kau ngimamin untuk perempuan. Ketika dilakukan oleh sahabat Umar, apa yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman? Yang dikatakan Sayyidina Utsman, nawwarallahu Umar kama nawwara masajidina. Moga-moga Allah menyinari kuburan engkau wahai Umar sebagaimana engkau menyinari daripada masjid kita sampai sekarang ini. Tuh yang dilakukan oleh doa yang dilakukan oleh atau ucapan yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Nah, dalam hadis ini dapat kita ambil petik sebuah kesimpulan. Bahkan Rasulullah itu dalam hadis ini keluar itu hanya 2 kali. Rasul itu keluarnya 2 kali. Tetapi masyhurnya Rasulullah selama bulan Ramadan keluarnya itu sebanyak 3 kali. Malam 23, malam 25 dan 27. Dan malam 29 Rasulullah ini enggak keluar lagi, gitu. Kenapa Rasulullah ini tidak keluar? Kok enggak keluar berturut-turut sih? Dari malam pertama aja Rasulullah itu melaksanakan sholat tarawih.
Karena Rasulullah memiliki apa? Rifqan bihi. Ada kasihan nanti umat saya itu diwajibkan melaksanakan tarawih ini menjadi wajib. Seolah-olah tarawih ini akan menjadi wajib. Tuh yang dilakukan Rasulullah. Lanjut dikit lagi Pak. Wa kana lana ana sopo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yusolli salat sopo kanjeng Nabi bihim kelawan sahabat samana rakaatin ing walu pira-pira rakaat. Nah, ini dia Pak. Lakin kana tetapi ana sapa Kanjeng Nabi iku yukammiluna nyempurnaaken sapa Kanjeng Nabi ha ing samana rakaatin fi baitihi ing dalem rumane Kanjeng Nabi. Wa kana dan ana sapa sahabatu pira-pira sahabat tukammiluha nyempurnaaken sapa sahabat ing rakaat kadzalika kaya mengkono mono 20 fi buyutihim ing dalam pira-pira rumane sahabat bidalilin kelawan dalil anna husnul kelakuan iku kana ana apa kelakuan iku yusma'u ngeru apa kelakuan yusma'u terdengar apa azirun itu semacam suara bunyi nguung gitu Pak. Azir itu bunyi ka'azirin nahli kayak bunyi lebah. Jadi kalau Bapak dengar bunyi lebah banyak itu apa? Nah begitu Pak. Bunyi begitu. Wa inna ma lam yukammil lan angin pestine ora nyempurnakan sapa Kanjeng Nabi bihim kelawan sahabat al-20 ing 20 fil masjid ing dalam masjid syafaqatan karena welas alaihim ingatase sahabat. Nih buktinya. Jadi Rasulullah itu ketika sholat tarawih itu 8 rakaat memang Pak. Rasulullah itu sholatnya 8 rakaat. Tetapi Rasulullah setelah 8 rakaat ini beliau pulang. Disempurnakan 8 ini menjadi 20. Tuh, yang tadinya 8 Rasulullah pulang, sisanya ini diselesaikan di rumahnya menjadi 20. Begitu juga para sahabat mengikutinya. Tuh, para sahabat mengikutinya. Nah, kalau kita pengen 20, pengen 8 lah. Misalnya ada orang sholat 8, ya kudu fair Pak kalau melihat hadis ini. Artinya dia 8 jangan langsung witir. 8 pulang sholat lagi. Ini kan kadang-kadang kita memang udiknya begitu Pak kita. Nggak komitmen. Ini gara-gara masalah hadis ini Pak, jujur Pak. Saya cerita sama guru kita Kiai Sobana. Saya iskal Pak. Artinya saya itu merasa apa? Saya ngerasa udah sekarang ada hadis yang menceritakan ini, rasanya kalau sholat 8 rakaat itu saya betul apa enggak selama ini. Gitu. Akhirnya dalam mimpi disuruh baca kitab, ngatamin kitab. Saya bilang sampai sekarang belum ngasih jawaban mimpi saya itu Pak. Jadi mutalaah ini ada iskalnya, kenapa kok yang 8 ini kok saya lakukan ini benar apa enggak? Apakah saya sholat tarawih lagi atau tidak? Artinya udahlah kita bagi orang NU yang udah paham bahwa sholat tarawih kita itu adalah 20 rakaat dan 3 ditambah dengan sholat witir. Nanti ada Pak hadis yang menceritakan boleh nggak sholat tarawih itu ada yang langsung 4 Pak dengan 1 kali salam. Itu benar atau tidak? Ada juga yang sholat witir Pak langsung 3 rakaat. Betul atau tidak itu nantinya? Nah ini kudu paham Pak kita sebagai orang NU. Jangan sampai kita bilang 20 tapi nggak ngerti dasarnya. Nah ini ada hadisnya. Summa qala Syekh rahimahullahu taala wallahu a'lam bis-shawab. Udah ngajinya lama-lama Pak. Ya, nanti guru kita yang bagian lama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.